Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Kakeknya adalah Nabi Ishak alaihissalam dan kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Ibunda Nabi Yusuf bernama Rahil. Dari sang ibu, Nabi Yusuf memiliki satu adik laki-laki bernama Bunyamin. Mereka berdua sangat dekat, saling menyayangi dan melindungi. Allah memberikan karunia kepada Nabi Yusuf berupa wajah yang tampan serta badan yang tinggi dan tegap. Selain itu, Nabi Yusuf juga cerdas, rajin, serta soleh. Semua kelebihan ini membuat Nabi Yakub lebih sayang kepadanya. Apalagi setelah sang ibunda wafat, perhatian dan kasih sayang Nabi Yakub lebih banyak dicurahkan kepada Nabi Yusuf. Saat itu, dia baru berusia 12 tahun. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Dia pun menceritakan tentang mimpi ini kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Yakub yakin bahwa mimpi itu merupakan pertanda dari Allah tentang kenabian Yusuf. Kelak, Yusuf akan diangkat menjadi Nabi Allah, dan 11 benda langit yang bersujud kepadanya melambangkan 11 saudaranya. Nabi Yakub khawatir putra-putranya yang lain akan marah dan mencelakai Nabi Yusuf jika mereka mendengar tentang mimpi ini. Karena sesungguhnya mereka semua merasa iri dan tidak suka pada Nabi Yusuf. Karena itulah, Nabi Yakub melarang putranya itu bercerita kepada siapapun. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Dan ternyata, kekhawatiran Nabi Yakub benar-benar terjadi. Anak-anaknya berkumpul dan merencanakan hal buruk untuk mencelakai Nabi Yusuf. Apakah kita bunuh saja? Tanya salah satunya. Namun, ide tersebut ditolak oleh para saudara lainnya. Membunuh adalah dosa besar. Akan lebih baik jika dia dibuang saja. Mereka pun sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke tempat yang sangat jauh. Hari berikutnya, para saudara Nabi Yusuf menemui sang ayah untuk meminta izin. Ayah, izinkan kami mengajak Yusuf untuk pergi bermain. Pinta salah satu dari mereka. Nabi Yakub tidak menjawab. Beliau merasa khawatir akan keselamatan Nabi Yusuf. Apakah engkau tidak percaya kepada kami? Sesungguhnya, aku khawatir kalau dia dimakan serigala di saat kalian lengah. Nabi Yakub terpaksa memberikan izin karena beliau tidak mau terjadi perselisihan lagi di antara anak-anaknya. Pagi hari berikutnya, mereka semua pergi meninggalkan rumah, menuju ke tempat yang sangat jauh. Kita istirahat dulu di sini. Ada sumur di sana. Ambillah minum jika kalian haus. Mereka semua pura-pura mengambil air, padahal mereka sedang menyiapkan rencana. Beberapa di antara mereka menangkap Nabi Yusuf secara tiba-tiba dan melepas bajunya. Setelah itu, mereka mengangkat Nabi Yusuf dan menceburkannya ke dalam sumur. Rencana kita berhasil. Kalian semua harus ingat, jangan pernah menceritakan kejadian hari ini. Untung saja kita tidak mengajak Bunyamin, karena dia pasti akan mengadu. Mereka pun pulang dan meninggalkan Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur. Sesampainya di rumah, salah satu dari mereka menghadap kepada sang ayah dan menyampaikan kabar duka tersebut. Wahai ayah, meskipun engkau tidak akan percaya kepada kami, tapi kami berkata jujur. Yusuf telah dimakan serigala. Katanya sambil menyerahkan baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah palsu.
Nabi Yakub menerima baju itu dan mendekapnya. Beliau merasa sedih dan terpukul karena yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi. Kamu telah mengikuti hawa nafsu dan bujukan setan. Suatu saat nanti, kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Semua terjadi sesuai kehendak Allah. Karena itu, Nabi Yakub mencoba untuk tetap sabar dan terus berdoa memohon pertolongan dari Allah. Sementara itu, Nabi Yusuf terjebak sendirian di dalam sumur. Dia berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada siapapun di atas sana. Setelah 3 hari berlalu, tubuh Nabi Yusuf mulai melemah karena kedinginan sekaligus kelaparan. Saat itulah, sekelompok pedagang menemukan Nabi Yusuf. Oh, wajahnya sungguh tampan. Kita bisa menjualnya sebagai budak. Para pedagang itu membawa Nabi Yusuf ke Mesir, tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Meskipun demikian, Nabi Yusuf tetap bersyukur karena dirinya masih hidup. Sesampainya di Mesir, para pedagang itu menjualnya kepada seorang menteri yang berkuasa yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz. Dia adalah budak yang aku beli. Perlakukan dia dengan baik. Kata Tuan Al-Aziz kepada istrinya Zulaiha. Sejak saat itu, Nabi Yusuf hidup sebagai budak. Dia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan rajin. Karena itulah, Tuan Al-Aziz pun memperlakukannya dengan baik. Beberapa tahun berlalu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, sederhana, baik hati, cerdas dan bijaksana. Semua kelebihannya ini membuat banyak wanita jatuh hati padanya, termasuk Zulaiha, istri Tuan Al-Aziz. Zulaiha melakukan segala cara untuk menggoda Nabi Yusuf. Namun, semua usahanya selalu gagal. Siapa kamu berani menolakku? Jika kamu tidak mau menuruti perintahku, maka aku akan mengirimmu ke penjara, dan kau akan menjadi tahanan yang hina. Nabi Yusuf tidak menghiraukan ancaman itu. Dia terus berusaha untuk menghindar. Namun, Zulaiha menahan dan menarik bajunya hingga sobek. Suara gaduh mereka terdengar oleh Tuan Al-Aziz. Apa yang terjadi di sini? Yusuf berusaha menggodaku. Teriak Zulaiha berbohong. Dia takut perbuatannya diketahui oleh sang suami. Tuan Al-Aziz tidak percaya begitu saja kepada istrinya. Apalagi ketika dia melihat baju Nabi Yusuf yang robek di bagian punggung. Itu artinya istrinya lah yang telah berbuat salah. Tuan Al-Aziz merasa malu mengetahui perbuatan istrinya. Tapi, dia juga tidak ingin cerita ini tersebar. Untuk menutupi semuanya, Tuan Al-Aziz pun memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Ya Tuanku, penjara ini jauh lebih baik bagiku daripada aku harus menerima segala bujuk rayu dan tipu daya mereka. Kata Nabi Yusuf dalam sela-sela doanya. Ketika di penjara, iman Nabi Yusuf justru semakin bertambah. Dia menerima semua ujian itu dengan sabar dan memanfaatkan waktu untuk dakwah, mengajak para tahanan lain untuk bertaubat. Salah satu kelebihan Nabi Yusuf adalah pandai menafsirkan mimpi. Dan pada suatu hari, datanglah 2 utusan raja. Ikut kami. Raja memanggilmu untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf dibawa ke istana untuk menghadap raja. Aku selalu mendapatkan mimpi yang sama. Semua ahli mimpi di kerajaan ini tidak ada yang bisa menafsirkan artinya. Apakah engkau mampu? Kemudian, raja pun menceritakan mimpinya.
Dalam mimpi itu, raja melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Raja juga melihat 7 butir gandum hijau dimakan oleh 7 butir gandum kering. Selesai raja bercerita, Nabi Yusuf pun mulai menafsirkan arti dari mimpi tersebut, yaitu sesaat lagi akan datang 7 tahun musim subur berturut-turut di negeri ini. Ternak dapat berkembang biak dengan mudah dan semua tanaman akan tumbuh subur. Setelah itu akan datang kemarau panjang selama 7 tahun berturut-turut yang akan membuat semua ternak dan tanaman mati. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Nabi Yusuf pun memberikan saran untuk menyimpan hasil panen selama 7 tahun masa subur sebagai persediaan saat musim kemarau panjang datang. Raja sungguh kagum pada sifat Nabi Yusuf yang begitu bijaksana. Karena itu, raja pun membebaskan Nabi Yusuf dari semua tuduhan dan mengangkatnya menjadi menteri yang mengelola persediaan pangan. Ketika musim kemarau datang, kelaparan melanda seluruh wilayah. Mesir menjadi satu-satunya negara yang berhasil bertahan. Banyak warga dari negara lain datang ke Mesir untuk meminta bantuan, termasuk para saudara Nabi Yusuf. Tuan, izinkan kami membeli gandum. Nabi Yusuf menolong para saudaranya itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali wajah Nabi Yusuf. Tahun berikutnya, mereka datang lagi. Nabi Yusuf berharap bisa bertemu dengan Bunyamin. Namun sayangnya, kali ini pun Bunyamin tidak ikut. Nabi Yusuf memberikan syarat, jika ingin mendapatkan bantuan pangan, mereka harus datang bersama Bunyamin. Maka, para saudara pun pulang kembali untuk menjemput Bunyamin. Setelah bertemu dengan Bunyamin, Nabi Yusuf merasa tidak rela jika harus berpisah kembali. Dia pun mencari cara agar Bunyamin tidak bisa pulang. Diam-diam, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung Bunyamin. Ketika rombongan itu hendak pulang, Nabi Yusuf memerintahkan prajurit untuk menggeledah semua karung itu. Dan akhirnya, Bunyamin pun ditangkap atas tuduhan mencuri. Para saudara pulang tanpa Bunyamin. Mereka gelisah dan kebingungan sepanjang jalan. Bunyamin adalah satu-satunya penghibur hati ayah. Apa yang akan kita katakan? Bagaimana jika ayah jatuh sakit lagi? Sungguh, kita adalah anak yang durhaka. Sesampainya di rumah, mereka pun menyampaikan kabar duka ini kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub semakin sedih karena kehilangan satu lagi anak yang disayanginya. Beban berat dan kesedihan yang mendalam membuat Nabi Yakub jatuh sakit, bahkan sampai kehilangan penglihatan. Anak-anaknya merasa khawatir, namun tidak ada yang bisa menghiburnya. Jika kalian benar-benar mengkhawatirkanku, maka pergilah, cari Yusuf dan Bunyamin, bawa mereka pulang. Para saudara datang kembali menemui Nabi Yusuf. Mereka memohon agar Bunyamin dibebaskan. Ayah kami selalu bersedih sejak kehilangan Yusuf, putra kesayangannya. Dan sekarang beliau jatuh sakit hingga hilang penglihatan karena kehilangan Bunyamin. Mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf berkata, Akulah Yusuf dan ini saudaraku. mereka semua terkejut dan gemetar ketakutan. Semua kejahatan mereka telah terungkap. Mereka takut jika Nabi Yusuf akan balas dendam. Namun, Nabi Yusuf menunjukkan kemurahan hati dan kasih sayang yang besar. Semoga Allah mengampuni. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini.
Lalu letakkanlah ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Para saudara pulang kembali ke rumah dengan membawa baju milik Nabi Yusuf. Sebelum mereka tiba di rumah, Nabi Yakub telah lebih dulu menyambut di depan rumah. Aku telah mencium bau tubuh Yusuf. Sesuai dengan perintah Nabi Yusuf, para saudara pun mengusapkan baju itu ke wajah sang ayah. Allahu Akbar. Nabi Yakub sembuh dari kebutaan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah seluruh keluarga Nabi Yakub ke Mesir. Mereka semua mengakui dosa yang telah diperbuat dan berjanji untuk menebus semua dosa-dosa tersebut. Sesuai dengan mimpinya waktu masih remaja, 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya. Kini, 11 saudara Nabi Yusuf benar-benar bersujud dan menghormatinya.